Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kita kembali dengan video eksperimen yang lainnya, dimana di video kali ini gue akan sedikit membahas Grealish di Manchester City sekaligus melakukan simulasi gimana jadinya derby Manchester musim depan nantinya, dengan beberapa pemain baru yang sudah dibeli oleh kedua tim. Di pihak Manchester United udah ada Jadon Sancho yang harganya 80 juta euro plus. Juga ada Rafael Varane. Untuk Manchester City ada Jack Grealish, dan untuk Harry Kane juga belum pasti sih, tapi ya masih diharapkan untuk Harry Kane untuk bergabung, walaupun memang kemarin dia sempat menunjukkan gestur meyakinkan dengan tidak ikut di sesi latihan Tottenham. Tapi ya siapa yang tahu, di mana dia juga sempat memberikan statement kalau dia nantinya akan kembali bergabung dengan Tottenham di latihan bersama Spurs. Tapi ya siapa yang akan tahu, kemungkinan besar juga kayak Jack Grealish yang juga udah pernah ikut dalam sesi latihan Aston Villa, tapi akhirnya cabut ke City. Dan ya kali ini gue akan pakai Grealish sekaligus Kane, dan kita akan lihat. Memang formasi ini mungkin bukan menjadi formasi yang ideal, tapi ya kita akan lihat seperti apa dari sekaligus kedua tim. Gue pakaikan jersey yang terbaru, jersey home, mana buat City sih mengingatkan ke musim dimana Aguero mencetak gol yang cukup dramatis. Bukan cukup, tapi sangat dramatis di menit-menit akhir, dan bahkan menyalip Manchester United dalam perebutan gelar juara dan menjadi gelar Premier League pertama mereka. Pasnya sangat bagus, sangat filosofis, tapi juga sekaligus jersinya bagus, Pak. Bahkan jersey away-nya, gradasi warnanya di fontnya bagus banget. Dan untuk MU pastinya lebih fresh dengan sponsor yang baru. Tim viewer kali ini bukan Chevrolet lagi. Dan ini dia Harry Maguire, yang pastinya sudah membuktikan dirinya sangat layak dengan harga yang 80 juta plus juga. Dibeli MU dari Leicester City dan menjadi mungkin back termahal sedunia ataupun back Inggris termahal. Dan mereka juga masih ada Paul Pogba yang entahlah apakah memang jadinya akan pergi atau masih stay. Sementara di City secara pertahanan belum melakukan pergerakan yang luar biasa, karena kita sudah tahu pertahanan mereka sudah cukup ya. Dan ini dia Cavani, pastinya walaupun memang sangat meragukan untuk lebih start reguler, tapi yang mungkin bisa di reserve dengan Greenwood ataupun mungkin dengan Martial. Walaupun kita semua tahu banyak orang yang tidak setuju kalau Martial yang jadi striker karena tidak cocok mungkin. Dan untuk Manchester City, Grealish di kiri, Sterling di kanan, Kane di tengah. Sementara di tengah ada Rodri, Foden, dan juga ada Kevin De Bruyne. Jadi langsung saja dari Old Trafford kita mulai kick off babak pertama. Dan kesan apa yang gue tujukan tentang melihat tim ini, City kayaknya emang mau untuk bersaing ataupun memperkuat lini depan mereka, karena bisa dilihat bahkan di musim lalu dengan Aguero yang mungkin jarang tampil dan bahkan mungkin udah nggak bisa digunain sebagai striker utama, mereka lebih memilih untuk memiliki formasi yang mengandalkan false nine. Jadi entahlah itu De Bruyne ataupun entahlah itu mungkin Sterling, Gundogan, Mahrez dijadiin false nine di posisi striker tengah, sama seperti Firmino mungkin di Liverpool. Dan dengan adanya Harry Kane mungkin akan sangat membantu, karena akhirnya mereka punya target man, dimana pastinya Harry Kane kuat banget untuk di duel-duel udara. Dan terbukti juga dia jadi top scorer sekaligus top assist di Premier League
musim lalu menjadi bukti betapa kualitas dari Harry Kane. Walaupun memang secara harga mungkin akan sangat overkill kalau memang mereka ngebeli Kane dan juga Grealish sekaligus, karena kemungkinan besar keduanya sama-sama masing-masing akan berharga 100 juta euro. Dan menurut gue itu sangat overpriced untuk Grealish. Kalau untuk Kane mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kita semua setuju karena untuk Grealish mungkin hanya karena media sekaligus pendukung timnas Inggris yang mengangkat nama dia. Mungkin bagus performanya di Euro kemarin dengan torehan 3 assist dari 5 kali main, tapi mungkin dia di Aston Villa nggak terlalu kelihatan karena mungkin main di tim kecil. Tapi memang di Villa sih dia pemain yang paling bersinar, yang paling mungkin mencolok. Tapi mungkin itu terjadi hanya pada saat di Villa mungkin beda kejadian mungkin kalau dia di City. Dan dia juga sempat memberikan statement di wawancara pertamanya di mana dia mengatakan untuk posisi bermain dia juga belum yakin, tapi kemungkinan besar entah itu dia akan dipilih sebagai false nine, mungkin dia bisa main, ataupun sebagai center mid. Jadi ini yang menarik karena sebenarnya Grealish ini tipenya itu kan lebih menyerang, mungkin winger ataupun attacking midfielder, tapi dua posisi itu udah diisi sama mungkin winger. Di kiri ada si Sterling, di kanan juga ada si Mahrez, bahkan Bernardo Silva dan juga Gundogan mungkin bisa main di situ. Dan bahkan untuk di center mid entahlah akan bekerja atau tidak dia di center mid, tapi yang pasti di attacking midfielder udah ada si Kevin De Bruyne yang pastinya tidak perlu kita ragukan lagi lebih baik kualitasnya daripada si Grealish. Dan entahlah apakah kombinasi Grealish dan juga Foden akan terjadi di posisi midfielder kalau memang Kane jadi dibawa ke Etihad Stadium. Dan apakah mungkin memang antara Gundogan, Mahrez ataupun siapa lagi ya, Bernardo Silva akan dijual. Dan dimana pembelian City ini cukup menarik karena di musim lalu mereka melakukan pembelian jackpot dengan mendapatkan Ruben Dias dari Liga Portugal kalau nggak salah, dan itu terbukti menyelamatkan mereka, dimana membuat mereka juga jadi salah satu faktor utama dari mereka juara di Liga Inggris. Kontribusi dari seorang Ruben Neves mah di Wolves, Pak. Dan ya entahlah apakah mungkin harus diperkuat lagi, tapi ya menurut gue sih di posisi back tengah mungkin sudah cukup dengan adanya Ruben Dias dan juga John Stones. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah cukup dengan si Benjamin Mendy di posisi left back, karena mungkin Walker masih De Bruyne ada peluang. Yes, tiang anjir. Kesempatannya cukup luar biasa, tapi sayangnya masih terbentur tiang dari sontekan Kevin De Bruyne. Dan untuk posisi back kanan masih ada Kyle Walker yang meskipun semakin tua umurnya, tapi ya performanya masih cukup bagus. Bahkan dia masih starter di timnas Inggris, bahkan walaupun pesaingnya mungkin tidak ada saat itu, yaitu si Alexander Arnold, karena si Arnold cedera kalau nggak salah di pertandingan persahabatan sebelum Euro. Jadi ya sangat menarik apakah memang akan lebih dipertahankan yang kayak gini saja di posisi back ataupun posisi defender, karena mereka harus lebih bersaing di defender kalaupun tidak mau kebobolan. De Bruyne, set piece yang sangat bagus dan gol yang sangat cantik diperlihatkan dari build up playing dari Manchester City.
Dan jangan lupakan ada sosok Rodri. Jadi kalaupun memang Grealish mau dimainkan di center mid, Pep Guardiola harus pintar-pintar untuk rotasi, karena cukup numpuk ya pemain-pemain yang berkualitas di posisi itu. Kecuali memang mungkin Grealish mau dijadikan sebagai pemain reserve ataupun pemain cadangan. Walaupun itu memang cukup mengecewakan mengingat harganya yang sudah 100 juta dan hanya dijadikan cadangan, Pak. Jadi bisa dibayangkan pastinya ekspektasi untuk dia main starting, main regular mungkin lebih tinggi. Dan entahlah apakah musim depan MU akan sebagus musim lalu memberikan perlawanan, akhirnya setelah bertahun-tahun memberikan perlawanan di posisi 2 untuk meraih titel Liga, ataupun mungkin Liverpool akan kembali bangkit dengan kembalinya Virgil van Dijk, walaupun memang kemungkinan besar ataupun ada kemungkinan di mana Van Dijk kehilangan performanya pas dia mengalami cedera, karena udah cukup lama kan dia nggak main sama sekali, 9 bulan sejak dia cedera lawan Everton. Itu bisa jadi faktor juga, tapi ya entahlah siapa yang mungkin akan memperebutkan titel Liga dengan City yang akan bersaing. Mungkin Chelsea dengan skuad mereka yang mungkin akan lebih ngegas lagi, dengan banyaknya rumor mereka akan memboyong nama-nama yang kayak Erling Haaland, Romelu Lukaku, bahkan Inter kalau nggak salah udah nyatakan kalau Lukaku bakalan pindah. Jadi ya itu menarik. Apakah memang Chelsea bakalan kembali memboyong Lukaku ke Stamford Bridge, dan apakah performa Lukaku akan sebagus di Inter musim lalu? Kalaupun performanya sebagus itu, dan itu pastinya akan menjadi tanda yang sangat buruk bagi Manchester City, karena dengan begitu Chelsea pastinya akan siap memberikan perlawanan yang sangat sengit dan juga akan sedikit mengajak untuk mungkin saling untuk title race. Nice sekali banget Harry Kane langsung memutuskan untuk shooting, dia nggak dibawa dengan baik, udah mau habis ini. Dan entahlah apakah United dengan membeli Rafael Varane juga Jadon Sancho akan lebih bagus lagi performanya. Kita belum tahu sama sekali, dan akan menarik, itu yang sangat menarik dari Liga Inggris di tahun ke tahun. Selalu ada kejutan, bahkan waktu itu di tahun 2015-2016 pas Leicester juara, siapa juga yang nyangkakan tim Premier League tim promosi dari Championship bisa raih title juara, di mana mereka mungkin waktu itu kebantu juga dengan performa yang buruk dari tim-tim papan atas, tapi juga ya karena kualitas mereka, Pak. Juga mungkin karena mereka lagi on fire, motivasi juga. Dan entahlah apakah mungkin akan terjadi juga kisah dongeng seperti itu di Premier League musim depan. Dan sangat ada kemungkinan untuk City dengan tim yang kayak gini, dengan squad yang kayak gini, akan mungkin lebih down lagi, dan bahkan mungkin performanya turun drastis, kemungkinan besar. Tapi ya gue nggak merasa hal itu akan terjadi. Presentasinya untuk terjadi sangat kecil melihat komposisi squad mereka yang first team mereka setidaknya yang masih sama. Nama-nama yang penting kayak Kevin De Bruyne belum hengkang, Ruben Dias masih ada juga, Ederson juga masih ada. Jadi ya masih sangat berkesempatan untuk City meraih trofi Premier League untuk kembali melanjutkan tren mereka. Tapi ya gak ada yang tahu, ini Liga Inggris. Mungkin Chelsea bisa memberikan perlawanan, mungkin Liverpool bisa bangkit, dan mungkin United bisa memberikan kejutan. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video kali ini. Eksperimen dan juga pembahasan yang cukup dalam dan cukup panjang. Mungkin gue akhiri sampai sini saja. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka dengan konten-konten yang kayak gini. Dan
Sampai jumpa di episode eksperimen football yang lainnya. Goodbye guys. Goodbye guys. Goodbye guys.